Orang Jakarta bilang gila ini. Luar biasa. Gabungkan kembali kepada pengkhotbah 3 tadi itu. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Yang akan ada, sudah lama ada. Dan Tuhan mencari yang sudah pernah ada. Nah, setelah kita sampai dalam kitab Mazmur ini, taunya di mana yang sudah pernah ada itu? Di buku hariannya. Nah, di antara bangsa-bangsa di dunia yang saya pernah tahu ya saudara, adalah orang Tionghoa, orang Tiongkok, yang peramal-peramalnya itu bisa menulis ramalan dari lahir sampai matinya orang. Saya bilang hebat juga orang itu. Itu bayarnya mahal, saudara. Dan sampai hari ini yang saya tahu itu hanya ada 2 orang hebat, satu di Singapura, satu di Hong Kong. Itu kalau mau datang minta peramal dia, bayar itu ratusan juta. Saya pernah lihat satu buku dari orang kaya meramalkan anaknya yang masih dalam kandungan loh saudara. Saya pikir gila betul nih, mau nyaingi Tuhan orang ini. Ya, jadi sebelum anak itu lahir dia sudah meramal. Nanti ada apa, dia tinggal di mana, menikah dengan siapa, kerja apa, matinya umur berapa, kena apa. Wih, takut jadi dong kalau begitu. Dan bukunya bagus. Ya, ada tinta emasnya. Maka itu mah nggak semua orang bisa. Oke. Nah, tapi bedanya, yang dari Bapa di surga itu hanya yang bagus. Nggak ada yang celaka. 2 ayat yang kita tahu. 1 Yeremia 29:11. Aku tahu rancangan apa. Yang kedua itu Yakobus 1:17. Coba baca Yakobus 1:17. Itu kita harus pegang janji itu. Nah, jadi buku harian yang dia tulis buat setiap kita itu yang terbaik. Nah, kalau semua kita percaya dan dikuasai oleh kebenaran ini, nggak ada orang yang perlu takut ditempatkan di mana saja. Kalau itu merupakan buku harian yang Tuhan tulis buat kita. Yakobus 1:17. Silakan salah seorang membaca ayat itu. Setiap pemberian yang nah, baik. Setiap pemberian yang baik. Terus yang kedua, Dan setiap anugerah yang sempurna. Setiap anugerah yang sempurna datangnya dari Dia. Cukup sampai di situ. Kata setiap itu berarti tidak ada yang jelek dari Dia. Katakan amin. Enggak ada. Satu kali disusi, lalu anak cacat bagaimana? Jawabannya gampang. Saudara, dunia kedokteran sudah meyakinkan bahwa cacat lahir 100% karena kesalahan orang tua. Itu hebat dunia kedokteran. 3, 1, salah makan obat atau salah makanan sesuatu. Itu mempengaruhi fisik bayi dalam kandungan. Dan itu sudah bisa dibuktikan. Yang kedua, karena kesalahan fisik. Jadi misalnya waktu ibu itu hamil, kan bayi letaknya pindah-pindah terus, semau-mau dia dong. Nah, mungkin dia lagi duduk, si ibu atau lagi jongkok ngambil apa, ini bisa mengalami gangguan fisik. Atau terjatuh ibunya, atau waktu hamil tersentuh sesuatu. Mungkin si perut ibu nggak sakit, tapi kalau pas bagian tulang sesuatu yang kena sentuhan itu, berapa kali kita sering alami, kita terbentur nggak apa-apa atau memar. Ya, pernah nggak itu? Loh, aku nggak tahu terbenturnya kapan ini. Bayangkan ya bayi dalam kandungan. Nah, begitu pula bibir sumbing. Sudah pernah dibuktikan oleh dunia medis bahwa pada bulan pertama sampai bulan ketiga itu pembentukan seluruh tubuh, seluruh fisiknya secara sempurna. Nah, begitu bulan keempat itu tinggal masa pertumbuhan. Nah, jadi begini, seorang ibu yang sedang mengandung di bulan pertama itu mengalami tekanan batin, entah karena apa saja, kita nggak perlu bahas, pokoknya mengalami tekanan batin. Nah, bulan pertama itu bagian wajah dan kepala itu lagi pembentukan. Nah, kalau ibu itu tekanan batin pada bulan pertama kandungan, maka suplai makanan kepada bayi itu terlambat. Nah, yang paling rawan adalah bagian bibir dan bagian langit-langit. Kalau sampai itu suplai pengiriman makanan terlambat,
maka pertumbuhan itu terganggu, sehingga nggak nutup sumbingnya itu, bibirnya nggak bisa nutup sempurna. Nah, bulan kedua normal kembali hubungan keluarga atau masalah batin, tapi nggak bisa kembali ke bulan pertama. Bulan kedua pembentukan bagian tubuh bagian bawah. Bisa bayangkan, dibuktikan oleh dunia, catat terakhir bukan Tuhan yang buat. Jadi lagi sekali, yang pertama karena makanan atau salah obat, kedua karena fisik, yang ketiga karena batin yang salah. Contoh yang paling gampang, walaupun sampai hari ini dunia kedokteran tidak bisa membuktikan, tapi dunia kedokteran percaya kalau kandungan itu seorang anak perempuan, tapi orang tua inginnya laki, atau sebaliknya, hanya membatin yang salah, hormon jadi ikut salah sudah. Dan itu luar biasa, terbukti bahwa papa itu sempurna. Hanya yang baik dan yang sempurna datangnya dari dia, yang jelek tidak. Maka itu saya cerewet kalau lihat orang hamil, langsung ngomong jangan ini laki atau perempuan, tunggu sampai dia lahir. USG bisa salah, berapa kali USG bisa salah? Betul enggak? Maka itu tunggu. Anak lahir itu paling betul sudah. Jangan lihat USG bisa salah. Iya, makanya saya paling cerewet kalau sudah lihat anak lahir. Kenapa? Jangan saya direpotin lagi kalau anak usia besar, ganggu terus nanti itu, minta dilayani. Saya bilang begitu. Saudara, luar biasa. Jadi buku harian yang papa buat itu pasti yang sempurna. Jadi di buku harian ini sudah ada semuanya. Maka saya percaya kalau hari ini kita bisa duduk di sini, itu karena buku hariannya dulu ditulisnya begitu. Amin. Maka itu kita kerjasama dengan dia untuk apa saja. Bagian ketiga, Efesus 5:17. Sebab itu janganlah kamu apa? Bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Yahweh. Papa nggak minta apa-apa dari kita. Yang dia minta cuma satu, usahakan kamu mengerti kehendakku. Kehendaknya untuk masing-masing kita itu harus kita buka di buku harian itu. Betul? Maka itu mengapa Tuhan kita pun begitu sibuk sampai ngurusin jodoh juga. Betul tidak? Kejadian 2:18. Kenapa? Karena dia nggak ingin kita salah. Buku hariannya sudah ada. Maka itu kenapa orang yang salah kawin itu menderita. Saya sering ngajari anak-anak muda, salah kawin ngemut silet. Ingat itu. Menderita betul. Oh benar saudara. Itu anak-anak muda sudah tahu bahasa saya itu. Salah kawin ngemut silet. Udah lama. Sebelum saya menikah saya dapat istilah itu. Bayangkan ngemut silet, ngemut permen masih enak. Nah, terus setelah, tapi banyak orang yang ngerti bahasa Jawa. Roh Kudus berikan saya bahasa Indonesia. Orang yang salah kawin itu seperti salah satu sepatunya kemasukan kerikil, tapi nggak bisa dilepas, dipakai seumur hidup. Apa nggak pincang itu jalan? Maka itu jangan salah menikah. Lihat buku harian kita masing-masing, sebab Bapak kita sudah tahu siapa jodoh kita. Maka itu saya melarang orang KB, saudara. Karena ayat ini kita harus tahu. Tanya dulu Tuhan, mau kamu punya anak berapa? Makanya gak usah takut. Maling aja anaknya banyak, masa kita kalah? Oh serius itu. Loh, itu pikiran saya. Harusnya begitu dong, jangan takut. Apalagi setelah kita tahu Yeremia 1 tadi. Wah itu luar biasa. Oke, coba saya kembali dulu Yeremia 1 ya. Karena ada 3 fase yang penting dalam kehidupan ini saudara. Yeremia 1 ayat 5 tadi saya belum selesaikan. Saya coba baca bagian pertama saja. Jadi fase pertama, sebelum papa mamanya menikah, maka anak-anaknya sudah dikenal dulu oleh Bapa di surga. Fase kedua, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Jadi setelah ayah ibu menikah, ibu hamil, anaknya pun sudah dikuduskan sejak dalam kandungan.